Kok susah ya untuk hidup berkenan kepada Tuhan? Ini jadi pergumulan yang real kali ya untuk setiap kita yang di dalam perjalanan iman kita mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Di video sebelumnya aku pernah bicara tentang makna, apa sih maksudnya hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, kesalahan fatalnya mungkin karena kita salah ngerti aja maknanya, karena kita selalu menekankan tindakan hidup kudus, padahal kita melupakan aspek relasi, padahal itu yang jauh lebih penting. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan melahirkan kekuatan untuk bisa melakukan tindakan yang benar, yang memperkenan hati Tuhan. Tapi itu semua lahir dari relasi. Jadi saran pertama, kutip pertamaku, kalau kamu merasa kesulitan ketika kamu mau hidup berkenan kepada Tuhan, balik ke relasi. Driven by love. Di dalam apapun tindakan yang kamu lakukan, kamu digerakkan oleh kasih. Kita itu bagaikan lagi LDR gitu ya sama Tuhan, karena saat kedatangan Tuhan yang kedua itu kan hari pernikahan kita gitu ya. Itu metafor yang dikatakan Alkitab gitu ya, pernikahan Kristus dengan gerejanya pada saat hari kedatangan Kristus yang kedua kali. Sekarang kita lagi mempersiapkan buat nikah. Persiapan nikah itu susah gitu. Nah, tapi itu bisa dengan lebih mudah dijalani karena aku berelasi dengan Tuhan, karena aku melakukannya untuk Tuhan. Ya, itu it has more to do not with action but with our understanding. Banyak sekali yang menyarankan ya kita harus belajar menyangkal diri, terminologi yang dipakai. Oh, kita nggak suka ini, kita harus menyangkal diri, tindakan ke tindakan, tindakan ke tindakan. Masih sama, ketika masih gerakannya di situ akan sangat-sangat sulit, selalu rasanya susah untuk bisa hidup memperkenan hati Tuhan. Yang terpenting itu sebenarnya menurutku gimana persepsi kita tentang Tuhan. Apakah itu terus diperbaharui hari demi harinya persepsi kita terhadap Tuhan? Kalau itu terus diperbaharui, itu akan memudahkan kita untuk bisa hidup memperkenan hati Tuhan. Kita makin menikmati hubungan, perjalanan bersama Tuhan. Dan juga dengan sesama kali ya. Kadang-kadang kita susah sekali untuk bisa membagikan berkat kepada sesama, mau menolong teman-teman kita yang kesulitan. Sebabnya karena kita melihat orang itu sebagai orang lain gitu, sebagai the other party gitu ya. Kalau misalnya, oh mau menolong orang miskin, nah sudahlah, mereka kan tiap hari juga kayak gitu hidupnya. Kita terlalu gampang pakai alasan sibuk gitu. Ada orang minta tolong sibuk gitu. Kenapa? Karena kita merasa itu mereka gitu, bukan kita. Kalau kita putar, iya, kita yang ada di posisi situ, kita maunya gimana gitu. Nah itu akan membedakan perspektif kita ya, persepsi kita gitu ya. Ketika melihat orang kesulitan, kita jadi jauh lebih compassionate. Aku sendiri sebenarnya terlibat di dalam menggerakkan inilah, lagi berusaha untuk membuat non-profit dan juga social enterprise itu demi bisa memberdayakan orang-orang yang kesulitan. Dan tiap kali aku balik lagi ke motivasiku, waktu aku tanya kembali apa yang kenapa aku mau melakukan semua ini, karena aku melihat kalau misalnya mereka adalah anak-anakku dan mereka di dalam posisi kesulitan itu, aku mau ada orang yang mau extend tangannya, yang mau menolong anakku gitu. Aku menemukan sumber kekuatan kita untuk bisa hidup menyenangkan hati Tuhan, untuk hidup berkenan kepada Tuhan dari situ, dari cinta kasih yang diisi oleh Tuhan. Cinta kasih itu punya satu kekuatan yang benar-benar besar sekali gitu, yang ya kalau kita cuma lihat action, kita nggak pernah tap ke level itu. Ya, untuk menggerakkan cinta kasih itu bukan dengan melakukan banyak action, tapi dengan mengubah persepsi kita terhadap orang lain, terhadap Tuhan. Kalau persepsi itu berubah, itu akan jauh lebih mudah untuk kita bisa masuk ke dalam sumber tenaga yang begitu besar gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, gimana kita mempersepsikan diri kita. Kadang-kadang kita melihat diri kita menjadi sumber dari kasih itu, dan itu jadi masalah besar. Karena itu akan sangat-sangat sulit, karena kita nggak bisa. Ya kadang-kadang kita protes, tapi aku nggak bisa mengasihi, tapi aku nggak bisa melayani, tapi aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Why? Kenapa? Tuhan bisa kasih, Wat. Yang kayak gitu tinggal minta aja, Tuhan kasih gitu. Karena Tuhan sumbernya. Kita selalu mikir kita gitu. Padahal kita cuma jadi saluran aja. Yang Tuhan tanya, mau nggak kamu jadi saluran? Ya, kalau nggak ada yang ini, ya tinggal minta. Nggak bisa belajar kan? Sebenarnya tinggal kayak gitu aja, gampang gitu. Tapi mau nggak kita menjadi saluran kasih Tuhan, biar hidup kita dipakai terus untuk mengalirkan kasih Tuhan
kepada orang-orang di sekitar kita? Mau nggak? Jawab itu dulu. Mau nggak? Kalau mau, Tuhan sumbernya kok. Dia bisa kasih. Jadi ya sudah gitu. Semua yang nggak bisa apa-apa, semua masalah ini selesai gitu. Karena Tuhan yang jadi sumber. Ya tinggal mau apa enggak hidup kita mengalirkan. Yesus itu pakai anak kecil loh untuk kasih makan 5.000 orang. Ya kalau baca di Yohanes 6 ya, 5 roti 2 ikan. Itu anak kecil gitu. Yang kayak gitu, cuma punya 5 roti 2 ikan tapi mau ini dipakai. Mungkin kalau ngobrol sama orang gede semua 5 roti 2 ikan mau ngapain gitu. Ini orang banyak nggak guna makanan kayak gitu. Tapi anak itu datang mempersembahkan, Tuhan aku mau 5 roti 2 ikan ini bisa dipakai. Childlikeness gitu ya, seperti anak kecil. Ya, jadi dua hal ini ya, driven by love dan juga persepsi kita tentang diri kita juga. Kita bukan source of everything. Biar kita belajar bergantung sama Tuhan. Kita jadi saluran berkat Tuhan. Kalau konten ini memberkati saudara, memberkati teman-teman sekalian, bagikan kepada teman-teman yang lain, supaya kita bisa kasih pengaruh yang lebih besar lagi kepada orang-orang di sekitar kita. Kita bisa membuat society, masyarakat yang driven by love, yang mau terus memancarkan kasih Tuhan, yang terus bersinar, yang terus membagikan sukacita Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Silahkan share video ini dan subscribe juga untuk lebih banyak video berikut-berikutnya. Bye-bye.